Bagian satu, mobil EV dan hybrid akan disubsidi oleh pemerintah. Itu rencana dan wacana ya. Ini benar-benar info dari luar negeri. Saya tidak menjelek-jelekan, tetapi lagi ada kasus ini sehingga mereka sendiri juga sedang mengantisipasi supaya kasus ini tuh bisa cepat di-solving. Oke, satu. Nah, kalau tips merawat mobil EV, sama lah ya kayak kita punya handphone, kita punya laptop. Kalau bisa Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Halo lovers, balik lagi dengan saya Long Dokter Mobil. Nah, saya buat video kali ini, saya disclaimer dulu. Tidak ada kepentingan khusus karena saya tidak dibayar. Konten ini dibuat untuk mengedukasi Anda tentang apa yang sudah terjadi di dunia mobil EV karena saya baru balik dari konferensi saya dengan teman-teman teknisi dan teman-teman bengkel business owner dari Korea, Malaysia, Jepang, Taiwan, dan Rusia. Nah, dan cukup mengejutkan sih, maksudnya respons yang ada dari mereka, kayak kita dapat banyak data EV itu di China gimana, di Korea gimana, di Jepang gimana, dan di Taiwan itu gimana sendiri. Nah, makanya saya bahas ini, dan saya bukannya menjelek-jelekan ya, tapi ini kadang-kadang beberapa ada kasus-kasus begini yang sedang terjadi di luar negeri. Anda harus menjadi pertimbangan ketika Anda membeli EV ini gitu loh. Ini kita cerita yang full EV ya, bukan hybrid ya. Oke. Bagian satu, mobil EV dan hybrid akan disubsidi oleh pemerintah. Itu rencana dan wacana ya. Saya nggak tahu nanti ketika ketok palu itu disubsidi berapa dan gimana. Itu subsidinya konon kabar sampai dengan 80 juta gitu kan. Kalau hybrid itu sampai dengan 40 juta gitu kan. Nah, cuman ketika lu disubsidi 40 dan 80 juta itu sebenarnya kalau pajaknya dihilangin aja ya, bener-bener pajak otomotif lu hilangkan saja ya dari hulu sampai ke hilirnya, mobil itu udah cukup murah sendiri sih. Gua nggak tahu sih ini gimana dan kenapa. Bagi gua sih kayaknya upset dan konyol gitu loh. Karena dari pemerintah sendiri pasang pajak segitu mahalnya sampai mobil-mobil hybrid dan EV ini menjadi mahal, udah dipajakin mahal disubsidi gitu loh, kayak udah dinaikin dulu harganya baru didiskon sedikit gitu kan. Menurut gue sih konyol banget sih itu sih. Cuman ya lumayan lah ya dapat subsidi, jadi kan pastinya nanti akan ada banyak EV di jalanan Indonesia. Nah, bagian dua, apa saja sih yang harus lu perhatikan ketika lu beli mobil EV? Satu, colokan tembok ya, maksudnya rumah lu itu cukup nggak sih buat ngecas si EV ini? Karena beberapa requirement untuk EV itu kayak misalnya Tesla itu nyedotnya tuh banyak, 8.800 watt tuh. Nah, di beberapa rumah 8.800 watt itu adalah listrik satu rumahnya gitu loh ya kan. Jadi makanya itu lu harus lihat dulu nih. Karena kenapa? Kalau enggak, ketika lu beli itu lu harus telepon PLN, lu harus panggil lagi tuh PLN dan lu request nih satu lagi MCB baru buat lu doang ngecas si mobil itu doang. Nah, kapasitas baterai, karena kapasitas baterai itu ya tinggal lu lihat ya, semakin besar kWh-nya semakin jauh juga jarak temuknya. Kalau misalkan kayak 20 kWh itu di average itu sekitar 180 km. Nah, 180 km itu akan menurun ketika dia kena macet, ketika dia nanjak, dan ketika dia panas, apalagi ketika dia nyalain AC dan idle berjam-jam. Nah, kapasitas 100 kWh itu bisa sampai 500 kilo. Jakarta Semarang di tol itu 475 kilo ya. Jadi Anda bisa hitung sendiri kebutuhannya seberapa besar. Nah, yang harus Anda pikirkan juga nih, misalkan di kantor Anda bisa ngecas nggak nih? Terus kayak misalkan Anda mau jalan-jalan jauh nih, di tengah-tengah jalan nih kayak rest area gitu nih, bisa ngecas nggak nih gitu loh. Jadi untuk stasiun-stasiun pengisian listriknya yang umum itu sudah available bagi kita belum sih? Kalau belum, ya kalau misalkan Anda cuma dari sini ke kantor terus pulang, ya no problem juga gitu loh. Nggak ada masalah. Nah, terakhir nih, nilai minus dari mobil listrik atau full EV. Ini benar-benar info dari luar negeri. Saya tidak menjelek-jelekan, tetapi lagi ada kasus ini sehingga mereka sendiri juga sedang mengantisipasi supaya kasus ini tuh bisa cepat di-solving. Oke, satu, mobil EV ketika tabrakan dan ketika kecelakaan, misalkan jalan kencang dan nabrak ya, itu problemnya adalah si pintu nggak bisa dibuka. Itu nomor satu problem yang mereka hadapi. Makanya beberapa kasus banyak yang mati dan beberapa kasus berhasil diselamatkan dari mecahin kaca gitu ya. Jadi Anda harus benar-benar ngerti nih, ketika dia nabrak, brek, dia konslet gitu loh. Begitu dia konslet, karena seluruh sistemnya itu elektrik ditarik dari satu jenis baterai. Ketika baterai itu problem, dia listriknya nggak cukup, sama aja kayak misalkan laptop lu baterainya listriknya nggak cukup, semua sistem mati. Ketika semua sistem mati, gua nggak tahu kenapa itu pintu kunci, jadi lu nggak bisa buka. Nah, jadi itu very and extremely dangerous ya. Maksudnya itu bisa bikin lu mati sih di dalam sih. Itu satu. Dua,
di Korea, di Taiwan, di Jepang, dan di tempat-tempat lainnya ya, itu problemnya ketika mobil itu nabrak, itu baterainya udah pasti kebakar. Ketika baterainya itu udah kebakar, apa yang dilakukan pemadam kebakaran di sana, terutama di Korea nih ya, udah banyak kasusnya di Korea. Ketika kebakaran, pemadam kebakaran itu langsung nanya, ini mobilnya konvensional atau EV? Begitu pemadam kebakaran tahu mobilnya itu EV, biasanya yang pemadam kebakaran lakukan adalah dia ke sana, dia bawa mobil tangki, kayak mobil kolam gitu, kemudian dia bawa mobil derek, langsung diangkat, diderek, dimasukin ke tangki, kemudian baru dituang air di tangki. Sama juga di tempat-tempat lain nih, ada yang ditutupin kanvas begitu, terus disiram air dalamnya, itu supaya oksigennya nggak ada, tetapi baterai yang terbakar itu nggak bisa mati ya. Jadi Anda harus tahu nih, ketika baterai lo kebakar nih di dalam mobil, baterai itu tidak akan mati sampai dicelupin ke air pun gitu. Jadi lu harus tahu ketika itu nabrak, baterainya nggak bakal mati, karena baterai itu terbakar di 1800 derajat. Jadi bener-bener panas sekali dan nggak bisa dimatiin hanya dengan disiram air, dicelupin ke dalam air pun nggak mati. Makanya kan diangkat, ditaruh di dalam air, dibiarin terbakar di situ supaya terbakarnya itu terkontrol gitu loh di dalam kolam, dan mereka tetap siramin dengan air gitu loh. Nah, itu bahayanya ya, sampai sekarang masih di riset di sana, dan ketika Anda mau beli, Anda harus benar-benar berpikir, karena ya balik lagi, Anda mau bilang saya menjelek-jelekan, menakut-nakutan, bagi saya dapat ini aja, berita ini aja baru gitu loh dari teman-teman saya gitu loh, dan berita-berita ini cukup bikin saya kagum juga sih. Maksudnya ya kan saya dari dulu udah bilang ya, namanya baterai kebakar nggak bisa lo matiin, sama lah gitu loh, karena konsep baterai teknologinya masih sama. Selama teknologi baterai itu masih sama, problemnya juga akan masih sama gitu loh. Nah, yang terakhir adalah isu konsleting dari mobil EV. Nah, yang konsleting itu dari China beberapa banyak ya, maksudnya konsletingnya kenapa kita belum tahu jelas nih. Bisa jadi konsleting gara-gara salah colok, ada komponen yang rusak, atau dari mobilnya yang rusak gitu loh, atau kepanasan, itu juga bisa. Cuman ketika dicolok lagi di China ya, ini waktu itu DFSK ya mobilnya ya, kalau nggak salah ya DFSK, ketika dicolok itu bisa terbakar sendiri gitu loh. Jadi itu ada kasus begitu ya di China. Nah, untuk yang Chevrolet Bolt itu di Cherokee Country di Amerika, tiba-tiba lagi parkir di depan rumah itu kebakar gitu loh. Jadi ketika dia lagi parkir di depan rumah dan kebakar, itu cukup gawat banget sih. Jadi maksudnya apalagi coba lu bayangin kalau lu taruh di dalam garasi dan terbakar. Nah, isu-isu ini udah banyak juga dikasih tahu dan di warning oleh manufacturer, beberapa manufacturer juga yang EV ya. Mobil EV disarankan tidak diparkir di dalam garasi ketika ada di rumah. Ini disarankannya di US loh ya. Lu harus tahu itu ya. Jadi ketika beberapa manufacturer, ketika lu beli mobil EV-nya, dia akan menyarankan tidak disarankan atau tidak direkomendasikan untuk diparkir di dalam garasi rumah. Karena kenapa? Bisa terbakar tiba-tiba. Lah, ngeri kan gitu loh. Tesla juga sama nih. Bukannya Tesla tidak ada cacat ya. Tesla juga beberapa cacat-cacatnya mulai keluar dari situ juga konslet dan terbakar. Isunya semua sama. Sekarang makanya dikasih tahu oleh manufacturer untuk tidak diparkir di dalam garasi. Supaya kalau kebakaran mobilnya aja, jangan rumah lu juga gitu. Kan cukup gila ya menurut gue ya. Nah, Hyundai Ioniq juga sama nih. Yang kemarin video viralnya yang di Korea sih. Dia tiba-tiba akselerasinya nggak tahu gimana bisa cepet banget akselerasinya, dan dia melaju nabrak pintu tol. Begitu pintu tol itu tertabrak, frak begitu kan, itu api langsung bakar tuh, vuk gitu. Jadi apinya nggak bisa dipadamkan. Hari itu mereka belum menemukan cara untuk memadamkan api, yaitu yang diangkat itu yang saya bilang. Dan dua penumpangnya tewas di dalam mobil. Jadi you harus benar-benar ngerti ya, mobil ini kalau tabrakan, seperti yang saya bilang dari dulu, namanya baterai lu puncture, itu bisa meledak ya. Jadi ketika Anda beli EV, Anda harus tahu nih, EV itu bisa kebakar begini, dan sebaiknya lu siapin palu-palu yang kaca itu loh. Jadi ketika lu misalkan lu masih sadar di dalam itu, lu pecah aja kacanya biar lu bisa keluar dari kaca. Karena disinyalir memang ketika baterai lu kebakar, semua sistem mati, pintu pun ngunci, tidak bisa terbuka ya. Jadi kejadian-kejadian ini, apalagi yang di Korea ya, mereka mendapat perhatian serius dari sampai ke presiden, sampai mereka harus betul-betul ya memperbaiki bagaimana caranya. Cuman sampai sekarang pun masih belum ada perubahan konkret yang dilakukan oleh manufacturernya itu sendiri. Jadi hati-hati ya bro dan sis ya. Gue bukannya mau nakut-nakutin. Nah, kalau tips merawat mobil EV, sama lah ya, kayak kita punya handphone, kita punya laptop. Kalau bisa, baterai jangan lu drain sampai habis. Kalau ngecas sampai penuh, begitu udah penuh, chargernya dicabut, ya sama lah ya, begitu-begitu ya. Storingnya di tempat yang sejuk, ya kan, jangan ditutup-tutupin, jangan panas, tempat terbuka, dan jangan ditaruh di garasi, ya kan gila tuh. Terus softwarenya lu update secara berkala. Kemudian, cek coolant, ya. Kenapa?
di mobil listrik tetap ada coolant. Coolant itu justru malah kayak yang terpenting juga, karena coolant itu mendinginkan si baterai ya. Ketika baterai itu nanti panas, coolant itu tidak dingin, baterai lu akan drop nih efektivitasnya. Jadi 1, lu rugi, 2, baterainya cepat rusak, 3, ada potensi kebakaran juga ketika coolant yang lu gunakan itu tidak bagus, ya kan? Jadi hati-hati ya, bro dan sis sekalian kalau Anda mau beli mobil-mobil EV. Nah, silahkan komen di kolom komen di bawah ini, dan silahkan ditonton dulu video-video dokter mobil yang lain juga tentang EV dan tentang hybrid. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.